Hai guys, selamat datang di Belajar Python. Kali ini kita akan membahas tentang modul. Nah, modul itu apa? Misalnya kita punya code yang ada di file lain. Gimana caranya kita pakai file itu di file lainnya juga, misalnya. Oke, misalnya di sini gue punya file yang namanya the module, ya. Bisa lihat di sini. Nah, untuk video kali ini gue tidak akan pakai Jupyter, tapi di sini gue akan pakai Atom di sini. Nanti gue akan jelasin gimana cara jalanin code-nya dan segalanya. Oke. Nah, misalnya di sini gue punya file Python yang namanya the module. Nah, di sini bisa lihat di sini the module.py, ya kan? Nah, isinya adalah ada function yang namanya something di sini. Ada function juga yang namanya print nama dan mempunyai argumen yang namanya name, ya. Nanti dia akan ngeprint namanya sesuai dengan argumen yang dikasih nanti. Dan di sini ada variabel kota yang berisi listnya ini isinya Jakarta, Bandung, dan Bali. Nah, bagaimana kita mengakses semua function dan variabel yang ada di file the module ini. Nah, kita sini, nah kita misalnya kita bikin file baru, ya. Nah, caranya kita import filenya itu sesuai dengan namanya tanpa format, ya, tanpa .py ini. Nah, jadi kita import. Nah, tapi ini harus satu folder, ya, atau satu tingkatan folder yang sama dengan file yang kalian mau pakai. Gitu. Harus satu tingkatan, misalnya satu tingkatan folder. Nah, cara mengaksesnya adalah nanti jadi kita ketik nama modulnya, karena kita sudah import modul. Jadi istilahnya import ini adalah kita memperkenalkan kita punya modul namanya the module, ya, beserta isi-isinya, ya. Nanti kita bisa pakai modul ini karena sudah diperkenalkan di program ini, di program.main.py ini misalnya. Nah, cara mengaksesnya misalnya kita mau pakai function something ini. Aksesnya adalah ketik nama modulnya dulu. Di sini dalam kasus ini adalah the module dot something, sesuai dengan di sini something. Nah, ini cara ngerunningnya gimana kalau lewat Python. Nah, kita buka dulu Anaconda Prom. Nah, seperti ini ya guys, Anaconda Prom, Anaconda 3, ya. Nah, langsung cari ke folder yang kalian bikin file ini di mana. Kalau di sini gue bikin filenya di folder belajar Python, terus ada belajar Python modules, ya. Modules, sorry. 22. Nah, kita masuk dulu. Oke, cd.22 modules. Nah, jadi kalian buka Anaconda Prom ini, ya, dan kalian masuk ke file ke folder yang kalian bikin file Python-nya itu di mana. Nah, kalau di kasus gue adalah bikin di users, codingan, dan di folder belajar Python, masuk lagi ke folder 22 yang namanya modules. Nah, oke. Nah, cara jalannya adalah misalnya kita mau jalanin file main.py ini. Jadi python.main.py. Nah, seperti ini jalanin. Nah, oke. Nah, di sini adalah hasil outputnya nih, guys.
this is module. Nah, karena kita ingin mengakses function yang ada di kelas di module ini, nah, kelas function ini adalah dia akan mengeprint this is module. Ya, nah, yang di sini kita juga sama nih, this is module. Nah, ini cara untuk mengakses function module. Nah, bagaimana kalau kita mengakses print nama yang ada argumen name ini. Nah, caranya ini kita komen dulu. Nah, ini kita uncomment. Nah, di sini. Jangan lupa di save dulu guys kalau ada perubahan. Nah, di sini kita ketik nama modulnya .print nama dan beserta value dari argumennya. Misalnya di sini kita pakai Budi, berarti argumen yang di sini adalah Budi dan dia akan terprint di sini. Gitu. Oke, kita coba jalanin lagi. Python.main.py. Nah, ya, nama saya adalah Budi sesuai dengan perintah di sini. Print nama saya adalah Budi. Nah, gitu. Nah, oke, selanjutnya di suatu kondisi kita mungkin nanti bisa punya modul yang namanya panjang banget gitu, panjang banget. Bisa nggak sih? Kalau panjang banget kan berarti kita harus ngetiknya panjang juga kan, seperti di sini. Ketik namanya panjang juga. Bisa nggak sih di kita pakai singkatan atau istilahnya nama panggilannya gitu. Nah, bisa itu namanya bisa pakai alias. Nah, misalnya gini guys. Oke. Ini kita komen dulu. Misalnya kita import file yang namanya the module sesuai dengan namanya as module misalnya. Jadi ini adalah nama panggilannya nih. Nama panggilan dari kelas dari modul the module ini. Jadi nanti kita nggak usah ketik the module lagi seperti di sini. Cukup nama aliasnya aja atau nama panggilannya. Nah, di sini seperti di sini. Jadi module dot something. Nah, itu guys. Ini ya, lihat. Ini ada module di sini, kita hanya ketik the module aja. Module aja, nggak usah pakai the module lagi. Nah, ini juga hasilnya sama. Kalau kita jalanin. Sorry, belum gua save tadi. Nah, ini juga sama nih. Dia akan jalani function something ya, seperti di sini. Oke. Nah, kalau kita import Nah, kalau kita import the module ini, itu berarti semua yang ada di the module ini itu akan diimport, mau functionnya, mau variabelnya, mau ada mungkin di sini nanti ada kelasnya, ada apa, dia akan mau import semuanya. Jadi memori itu jadi memori yang kita pakai untuk di program ini jadi akan besar banget. Nah, ada di suatu kondisi bagaimana kalau kita nggak mau nih semuanya kita pakai, kita cuma maunya pakai, misalnya gue mau pakai kota doang atau pakai function print nama doang atau pakai satu doang deh, satu function sini atau satu variabel doang yang ada di sini. Nah, caranya begini guys. Ini kita komen dulu ya sebelumnya. Nah, caranya gini guys. Kita pakai syntax from nama modulnya ya, terus import sesuai yang mau kita pakai. Misalnya kita cuma mau pakai variabel kota ya, dan function something doang sini. Nah, jadi print nama ini nggak bakal kepake, jadi nggak bakal berat-beratin memori pas kita jalanin file main.py ini gitu. Oke. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita coba langsung kita akses saja kelas somethingnya main.py. Nah, di sini ya guys, langsung
this is module di sini. Jadi kita nggak usah kalau pakai from terus import ya, kita langsung aja akses function atau kota yang mau kita function atau variabel yang sudah kita import. Jadi di baris ini kita ngasih tahu dari kelas module, tolong dong import atau hanya import variabel kota dan function something aja. Function print nama ini nggak usah, jadi nggak usah menu-menuin memori, jadi cuma dua ini doang gitu. Nggak usah menu-menuin memori. Nah, caranya seperti ini. Dan kalau kita mau ngeprint kota seperti di sini, langsung aja diakses kotanya gitu. Jadi nggak usah kalau pakai from ini, kita langsung panggil aja namanya ya, nama variabel atau nama function yang kita import dari modul lainnya. Bisa seperti ini, jangan lupa di save, kita jalanin lagi. Nah, ini pertama dia akan jalanin kelas functionnya dulu, yaitu print this is module, dan dia akan mengeprint semua value yang ada di variabel kota. Nah, misalnya seperti ini. Ini this is module, dan ini isi value dari variabel kota yang berisi list yang isinya yang punya value yang punya item Jakarta, Bandung, Bali. Nah, seperti ini. Nah, ini caranya kita bagaimana kita gunain file dari file lain yang akan kita gunakan di file yang sedang kita buat. Misalnya kita punya foldingan lain, jadi ngapain kita bikin ya, ini mungkin cuma beberapa baris doang ya. Cuma kalau misalnya nanti banyak ribuan baris kan kita nggak mungkin kopas terus kita taruh di file ini gitu kan. Jadi ya cukup diimport aja gitu, jadi gitu. Oke guys, sampai sini dulu materi tentang modules. Kalau gue ada kesalahan, mohon maaf, mungkin mohon dikoreksinya. Thank you yang udah nonton, dan semoga video ini bermanfaat.